Esuk nek terkait wis dimenyat, ki kon gawake megono, ngeten. Juk nggih kula sajang kali istri kula nggih mboten napa-napa wong teng mriku niku termasuk wilayah kula, nggih kula mbantel mawon juk niki kula mbah sampun damel nggih kula ngundangake kanca-kanca ki dadi syukuran gampile niki wis kaleksanan wong wis terkait menyat, juk niki didamelke sego megono. Nggih, sego megono ngeten mawon, ngeten niku. Singkat saja memang seperti itu. Setelah ditolong, ia terima kasih matur nuwun dengan teman saya itu. Nah, setelah itu dia itu ngasih plastik kresek. Mas, kita upai sama Nore nulungi aku, Nore nulungi nyong. Tembungi wong. Iya, orang itulah. Setelah dia itu menerima dan dia mau nyebrang jalan, kayak itu di sebelah kiri, mau atas dan nyebrang jalan. Setelah mengasihkan yang bentuknya tas plastik kresek, itu sambil pesan, Mas, sebelum sampai rumah jangan dibuka. Itu nyata, Pak. Setelah dia mau nyetar motor lagi, naik grek, lampu mati lagi, ditoleh orang sudah nggak ada. Seniki pindah teng Pak Iskandar nggih. Oh nggih, nggih. Pak Iskandar niki selaku ketua RT nggih. Nggih. RT 3. Jambe. Nggih, RT 3 Sorgenen. RT 3 Sorgenen, wilayah Sorgenen ya. RW ini berapa? RW 4. RW 4. RW 4. Desa Kalijambe. Iya, betul. Jenengan selaku petugas RT sekaligus penjenengan sebagai koordinator relawan Oh iya. Kota mriku nggih. Kula tak takon panjenengan ada kejadian sing aneh mungkin panjenengan apa, Pak? Oh, ngeten. Kula matur nika wonten napa nggih? Seposo gitu. Sadereng enten kejadian seniki, seposo niku wonten nggih poso wingi enten kejadian montore truk mbeto semen guling teng mriku teng salebar batas. Nggih. Lebar batas berarti Lebar batas teng nggen wilayah nggen sanginggile sing wingi. nginggile wingi. Nggih, sanginggile wingi sing salere nggih sangadap gapura. Salere weduren. Nggih. Masuk wilayah jenengan. Nggih, sak wilayah. Nah, menika niku mun guling. Basa mun guling niku lebare kok istri kula niku dirimpeni. Kudune nek terke wis menyat, kudune digaweki megono. Ngoten. Oh. Nggih ngeten niku. Lah, njuk niku nggih sampun kula leksanani lebar bodon. Dadi truk niku goleng nggih. Nggih, limpang nggih. Iki masyarakat sing nangake. Sing nangeke. Nggih, masyarakat kula sedaya. Nggih, rame-rame nggih. Dirameke. Nggih. Nah niku yo garwane jenengan ngimpi Nah, Tapi saderenge ditangeke truk napa dereng? nggih saderenge. Sadereng ditangeke. Posisi truk niku goleng. Nggih. Yo bengine ngoten Nggih, dalune niku. Dalune niku istri kula Pak kaya nganu mabine nggih dirimpeni. Kesuk ora terkait wis dimenyat, ki kon gawake megono, ngeten. Juk nggih kula sajang kali istri kula nggih mboten napa-napa wong teng mriku niku termasuk wilayah kula, nggih kula mbantel mawon juk niki kula mbah sampun damel nggih kula ngundangake kanca-kanca ki dadi syukuran gampile niki wis kaleksanan wong wis terkait menyat, juk niki didamelke sego megono. Nggih, sego megono ngeten mawon, ngeten niku. Saya jelaskan Lur. Jadi begitu ada truk guling. Nggih. Nah, niku angel ditangeke nggih. Nggih. Terus bengine garwane jenengan diperimpeni. Nggih. Sing merimpeni niku wujud meneng swara. Ming nggih jenis mimpi niku nggih ming termasuk bayangan ngeten menapa dos pundi ngeten nggih. Swara nggih, swara tapi ora ana wujud. Nggih, ngeten niku nggih. Bersuara sing intine kae nek truk sesuk wis bisa ditangeke. Nggih. Kon gaweke sego megono. Selamatan gawe Sego megono. Nggih. Nggih ngeten niku. Begitu truk ditolong warga masyarakat rame-rame iso tangi, yo jenengan selaku ketua RT secara diam-diam gawe sego megono diundangke karo nggih warga tangga lingkungan. Nggih ngeten nggih ngeten niku. Dikabulke apa dene diikrarke nek iki selamatan truk niku pun menyat ya sesuai nggih, pun pindah ngeten pun. Sesuai karo impiane utawa primpenane
garwane jenengan. Nggih, ngeten niku. Ini lulur percaya monggo ora monggo ini Nggih. saya dari masyarakat langsung. Nggih. Artinya pelaku langsung. Bukan dari magic dari apa dan lain sebagainya. Saya adalah pelaku langsung. Saya bertanya kepada pelaku langsung, ternyata seperti ini. Iya, betul. Banyak variasi, banyak cerita sehingga tidak akan selesai kalau hanya diceritakan apa Iya, siang hari iya, ini. betul. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut ganti kepada Pak Lurah. Pak Lurah selaku sesepuh di desa sini, bagaimana kita pendapat panjenengan ataupun mungkin panjenengan punya cerita lain tentang keterangan daripada warga panjenengan ini para sesepuh lingkungan, menurut panjenengan bagaimana? Siap. Untuk kesemuanya dari Pak Ponidi, Pak Ketua RT, selaku korban Pak Paiman, Mbah Kaji Edi, ingkang kagungan rumah makan warung, Mbah Ahmad Sibeno sesepuh juga. Semua dari pangandikan panjenengan itu semua nyata. Tidak ada yang dibuat-buat, bahkan di sini memang seperti itu sejak awal. Makanya seperti kemarin kalau nate matur yang lewat di situ nek cara sakniki nglakson bahasa bismillah atau yang dulu sejak nenek moyang saya atau Mbah Kaji Edi, Mbah Ahmad itu memang DM, Pak. Karena waktu itu kan belum semua punya kendaraan, Mbak. Iya. Jadi kalau sopir memang klakson, ane wong sing numpak mosok klakson, ya paling DM atau salam atau baca bismillah seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh mbah-mbah ini atau bapak ini semua sangat-sangat betul. Nah, terus karena memang seperti itu ya monggo lah untuk pengguna jalan khususnya yang melintasi di wilayah Kalijambe agar berhati-hati, agar selamat, dan apa yang menjadi tradisi Kalijambe kalau bisa jangan dilewatkan. Syukur mencari tahu lah, karena memang seperti itu keadaannya. Ngaten niku, Mbah. Oke, matur. Terusnya ngaten Pak Lurah. Ini pesannya nyata ya. Jadi apa yang diceritakan oleh warganya, para sesepuh ini itulah betul-betul fakta dan nyata. Ini adalah yang menguatkan adalah Bapak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, mungkin panjenengan selaku sesepuh di sini, biasanya sesepuh itu kan ada mungkin kejadian-kejadian aneh dan sesuatu hal yang pernah panjenengan rasakan dan panjenengan alami. Coba panjenengan ceritakan, Pak. Sebetulnya malu mau omong. Karena apa? Karena kejadian tersebut sebelum saya nuwun sewu. Saya belum jadi kepala desa, Pak. Oh, gitu. Ya, itu kisaran tahun 95 dan saya ingat sekali. Karena kalau di latar belakang itu cerita enggak ini ya? Ya, 95. Iya, mau cerita enggak ini? Maksudnya awal saya belajar berumah tangga di Kalijambe itu mesti awal boleh cerita enggak? Boleh mau cerita. Silakan. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, silakan. Ini nyata, biar ya, tahu ini betul, semua ya. kenyataan. Jadi salah satu waktu kurang lebih tahun itu karena saya dulu memang bengkel kecil-kecilan. Lagi pula bengkel saya itu bisa disaksikan sini oleh bapak-bapak mbah ini. Dulu saya buka bengkel, tambal ban, bengkel gergaji senso, bengkel motor, semua yang ada di kisaran Kalijambe itu semua saya terima karena memang latar belakang saya bengkel, Pak. Oh gitu. Iya. Ini Lulur. Jadi diketahui Pak Lurah ini dari kecil tinggal di Kalijambe. Tahun 95 itu beliau masih berprofesi sebagai bengkel. Jadi beliau buka bengkel termasuk bengkel tambal ban. Ya. Dan seperti yang tadi diceritakan. Terus Pak, silakan. Ya. Karena di samping bengkel saya juga ada nuwun sewu orang Kalijambe itu mang yo mbuh bisnis apa wae dilakukan. Bahasanya yang penting halal lah, nyari nafkah yang halal. Saya juga kalau ada orang mau jual kayu juga saya terima dan saya nanti saya tinjau ke lokasi dan saya kebetulan teman saya Wonosobo, Pak. Itu aja kejadian yang mistis di daerah Kalijambe. Langsung jenengan sendiri. Langsung saya sendiri, tidak orang lain. Bahkan ini tidak ada narasumber yang lain bisa menceritakan karena itu memang saya yang melakukan kan. Iya. Ya. Nah, kalau yang mengalami itu teman dari Wonosobo. Gini ceritanya. Mau masuk desa Kalijambe di jembatan double. Dulu masih satu, Mbah. Oh, masih satu dulu. Masih ya? satu dulu jembatan. Teman saya Wonosobo itu lampunya mau naik itu mati. Mau naik tanjakan. Iya, mati. Lah kebetulan karena tahu memang saya bengkel, mampir di rumah saya sudah malam.
Ya habis maghrib lah, habis maghrib. Terus saya perbaiki lah, setelah jadi saya perbaiki. Mohon maaf, ini betul-betul nyata. Langsung pamit untuk melangsungkan perjalanan pulang. Tapi ternyata di batas, Pak. Kalau belum pernah cerita, ya mungkin kalau orang Gamblo udah. Itu ada orang tua, katanya barusan karena dulu waktu jalan itu masih sempit, itu atau jatuh sendiri atau keserempet mobil. Tapi yang jelas itu minta tolong di situ. Ada orang? Iya, orang tua di situ. Orang tua di situ. Iya, di batas itu, batas atas Tugu. Oh, di batas. Iya. Terus? Itu minta tolong lah. Setelah ditolong, singkat saja memang seperti itu. Setelah ditolong, iya terima kasih, matur nuwun dengan teman saya itu. Nah, setelah itu dia itu ngasih plastik kresek. Mas, kita upai sama nore nulungi aku, ore nulungi nyong. Tembungi wong. Iya, orang itulah. Setelah dia itu menerima dan dia mau nyebrang jalan, kayak itu di sebelah kiri, mau atas lah nyebrang jalan. Setelah mengasihkan yang bentuknya tas plastik kresek, itu sambil pesan, Mas, sebelum sampai rumah jangan dibuka. Itu nyata, Pak. Nyata sekali, bukan kata orang dan kata itu tidak. Jadi wonge kuwi pesen kalau Iya. sing diwenehi kancamu-kancamu Iya. Sebelum sampai di rumah jangan dibuka. Nah, setelah dia mau nyetater motor lagi, naik grek, lampu mati lagi. Ditoleh orang sudah nggak ada. Nyata itu. Masya Allah. Nyata. Itu nyata ya. Iya. Lah habis itu karena lampu mati lagi, balik ke rumah saya lagi. Iya, mudun lagi ke rumah saya. Lah ngomong bahwa Pak, saya itu habis nolong orang, mau berangkat lampunya mati, tapi saya dikasih ini, gitu loh. Tas kresek. Orang di sini. Terus. Lah saya kan tanya Pak, loh, kowe diupai opo? Kula nonton. Lah iki, lah setelah dia itu ambil karena itu boncengan nggih, boncengan. Diambil itu kok ternyata kunir, Pak, kunyit. Rimpangan kunyit. Oh, jerone tas kresek. Iya, kunyit. Kunir. Iya, tapi tadi kan sudah bilang kalau belum sampai rumah jangan dibuka. Oh, kata. Iya. Lah, kalau untuk bahasa sepuh ini Mbah Ahmad, Mbah Kaji Edi, kalau zaman dulu seperti itu sebetulnya kalau kunyit itu biasanya nek coro ruyen biasanya emas sebetulnya itu. Emas. Iya, biasa nih Mbah Kaji atau ini gimana? Okay. Biasanya upah itu emas sebetulnya. Tapi karena apa? Kok ternyata pesan itu kan dilanggar, dibuka di tempat saya. Lah itu. Jadi upahnya itu kunir. Itu jangan sekali itu. Cuman pesen nek urung tekan kemana jangan dibuka. Tapi karena lampu mati lembale jenengan dibuka. Iya. Nek ngene jenengan. Iya, itu wujudnya kunir seperti itu. Kepercayaan orang sini kunir itu adalah biasanya emas. Jadi nek buka kowe ning omah ya mungkin jadi mungkin, tapi karena itu mungkin gitu. Kalau orang Jawa Mengatakan bulung-pulungnya, Pak. Belum begjanya. Lah itu mungkin seperti itu. Jadi monggo lah ini untuk kita semua ini sebagai gambaran dan kita jangan meyakini. Karena hal itu memang ada, tapi kita jangan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya, dan kita yang penting jaga keselamatan, kewaspadaan dan lain-lain. Karena apa yang namanya setan, jin dan lain itu tetap ada. Karena itu memang makhluk Tuhan ada. Ya, betul, makhluk Tuhan. Jadi kita yang tidak yakin dan sebagai referensi kita saja, agar kita di mana saja mungkin kalau kita itu bisa lewat di mana saja dan di situ agaknya kalau kita lewat kok mungkin ada hawa yang lain, mungkin ada cerita, nah itu monggo lah itu kita tetap waspada, berhati-hati agar mungkin kita jalan kemana saja tetap selamat untuk menuju jalan. Terima kasih Pak Lurah. Ini loh keterangan dari Pak Lurah nyata membenarkan. Jadi ini keterangan ini tidak dibikin-bikin dan tidak rekayasa apa adanya. Seperti itu, dan Pak Lurah ini cerita juga atas dasar karena mengalami sendiri dengan temannya yang Wonosobo itu. Oke, terima kasih kepada Pak Lurah dan kepada yang lain semuanya, termasuk Pak Edi, Pak Paiman selaku korban sekaligus saksi saksi kejadian, dan Pak Ketua RT selaku sesepuh yang punya wilayah, Pak Ponidi sebagai petugas daripada relawan sudah bercerita banyak, Pak Ahmad Sugeng. Sekarang yang terakhir untuk Pak Ahmad Sugeng, karena kemarin kayaknya akan menyampaikan sesuatu hal yang belum jadi
belum jadi disampaikan karena terpotong waktu. Sekarang tolong apa kehendak Pak Ahmad Sugeno selaku sesepuh mewakili daripada rekan-rekan yang lain kepada pemangku kepentingan di dalam hal ini. Monggo silakan Pak Ahmad Sugeno tentang jalur Kali Jambe ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. NBSL nambah sedikit lagi, Pak. Oke. Monggo Pak. Monggo. Memang saya kehendaki Pak mau Ya. sampaikan. Kalau dari saya untuk memperjenih kendaraan yang lewat di Kali Jambe supaya yang akan datang supaya lebih aman. Kalau pendapat saya yang akan saya sampaikan supaya berikanlah dari pihak pemerintah bagian PU yaitu jalan pengaman. Yeah. Artinya andai kata sudah remnya sudah tidak layak pakai, andai kata supaya menjurus jalan pengaman, supaya ya jangan andai kata terjadi kecelakaan ya tidak fatal. Demikian. Yang satu. Yang kedua, andai kata terjadi jalan yang macet itu kan menumpuk, Pak, yang dari selatan maupun dari utara kan sampai macet bahkan bisa 1 kilo lebih, Pak, kadang-kadang. Oh, biasanya Iya. seperti itu, Pak. Ini tahu Pak Lurah. Terus. Nah, setelah itu menurut pendapat saya Mbok Iyao itu dibuatkan jalur terobosan yang namanya lewat Dusun Sorogenin. Oh, jalur alternatif gitu Nah, maksudnya. Yeah. ya, lewat Sorogenin menuju, kalau dari namanya itu yang tempat Bandang kemarin, lewat Sorogenin menuju Sidosari sini. Oh. Dan sebaliknya. Tapi itu yang roda 4 saja. Kalau yang truk ya jangan, makanya bahaya. Roda 4 itu maksudnya kendaraan kecil gitu. Iya. Oh. Kalau Oke. roda 4 ya. Itu kan Nomor 2, nomor 3 apa, Pak? ya. Dan selanjutnya saya mengharapkan dari PU waktu sekarang dan seterusnya, kalau sekarang selalu dibenahi, jangan sampai ada jalan yang banyak lubang. Kan kadang-kadang sepeda motor, Pak, selalu bianter, tidak tahu itu lubang, jatuh terkuntal, Pak. Itu sudah. Oke. Saya kira demikian, Pak, yang tambahan saya. Sekian. 3 saja nggih? 3 nggih. Iya. Oke. Nah, harapan kami juga gini. Dikarenakan di wilayah Desa Kali Jambe itu seperti halnya di sini ada warung makan Mbah Kaji Edi Isyanto, atau ini tempatnya warung makan Mbah Kaji Edi. Terus kami jadi di pihak desa memang merencanakan untuk membuat rest area. Itu yang letaknya di Tanah Bengkok yang ada gazebo itu, karena memang sudah kami planning, Pak. Nah, rencana nanti untuk meramaikan Desa Kali di samping di sini tempat pemberhentian, artinya untuk berhenti sementara, meredam mesin yang panas, atau rem yang masih kampasnya panas, atau apa-apa yang terkait dengan mobil untuk nanjak, baik untuk nanjak atau menurun. Nah, itu harapan kami kalau bisa dari pemerintah bisa mendukung. Karena apa? Karena selama ini yang telah kami planning untuk membuat itu masih terganjal dengan adanya dana-dana yang masih aturannya sangat banyak sekali. Dan kami juga belum bisa untuk memplanning ke situ, atau bahkan untuk mengalokasikan ke situ. Nah, dengan demikian monggo kalau ada mungkin pihak-pihak yang lain yang bisa, silakan bisa menghubungi ke Desa Kali Jambe, atau bisa kita sama-sama bincang-bincang ngobrol, atau kita bisa saling tukar koordinasi di Balai Desa. Nanti monggo silakan kalau mungkin ada pihak yang lain, karena kalau kami lihat bisa tempatnya strategis. Itu tidak untuk kami, karena apa? Kalau memang nanti Mbah Kaji ini ingin mengembangkan yang di RSA, bisa saja. Di sini, iya, itu tidak kami. Jadi biar nanti rest area Mbah Kaji Edi ada di sana, warung ngopi-ngopi di sana, bisa. Karena nanti kan tempat luas. Di samping itu yang sebagai lapangan, tetap ada lapangan, tapi yang sebelah timur untuk pengaman dan untuk pagar lapangan itu bisa, karena di lokasi itu sudah kami ukur, sudah di planning, itu bisa untuk yang bawah parkir, yang atas nanti bisa untuk warungnya. Seperti itulah harapan kami. Kalau memang ada pihak ketiga, keempat, monggo silakan bisa menghubungi. Kalau memang bisa, karena apa? Kita untuk
nantinya pengembangan dari BOB yang nanti akan ada antara Bentung, Borobudur dan Nia, itu kan jalur lewat sini, Pak. Ya, ya. Nah, dengan demikian nanti bisa ya pertama dari desa mungkin ada menambah ekonomi desa, atau mungkin dari hal yang lain bisa mengangkat perekonomian desa Kalijambe. Warga masyarakat. Iya, karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan kalau bisa itu sangat-sangat tepat lah. Yaitu pertama, andai kata dari atas mobil yang remnya panas bisa berhenti di sini, di warungan Mbak Edi, atau mungkin di Mbak Edi 2 rest area, kan Mbak Kaji Edi 2 bisa ke sana. Iya, bisa. Ya. Jadi tidak untuk saya, tidak untuk pemerintah desa, tidak, tapi yang jelas bisa untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Ya, Nah, harapan seperti itu. Dan dari bawah yang sudah nanjak dari jembatan double sampai Kalijambe sini bisa istirahat, agar nanti di Canjaan Margoyoso bisa aman-aman. Seperti itu harapan kami lah. Monggo dari pihak-pihak yang memang ingin tanam modal saja, insya Allah bisa. Terima kasih. Seperti Oke. itu. Demikian, Lur, keterangan daripada Pak Lurah selaku sesepuh desa dengan backgroundnya, dengan cerita yang bermacam-macam tadi. Ini disampaikan oleh Pak Lurah, karena Pak Lurah ada tanah bengkok, boleh Pak? Iya. Itu tanah bengkok, memang lokasinya tadi saya sudah melihat itu dekat dengan jalan, ya toh? Jadi situ bisa dibuat rest area, artinya tempat istirahat, dan di situ mungkin didirikan restoran dan lain sebagainya. Cuman kalau desa yang mengangkat itu keadaan ekonomi atau keuangan desa tidak memungkinkan. Nah, ini Pak Lurah membuka wacana kepada para investor, ya toh, para investor ataupun mungkin dari pihak-pihak ketiga yang ingin membangun di situ, dan nanti masalah MOU-nya nanti bisa dirembuk bersama. Iya. Saya kira seperti itu, Pak. Satu, mungkin ada misi bisnis, yang kedua ini ada misi keindahan daripada kota Kalijambe. Misi berikutnya adalah untuk menambah perekonomian warga masyarakat Kalijambe, dan banyak manfaatnya. Saya kira seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan didengar oleh para investor, Ya, terima dan kasih. ada investor yang tertarik dan berkenan untuk membangun Kalijambe ini yang suasana tadinya serem, kayak serem gitu, menjadi tempat yang indah. Mungkin kalau ditata yang sebenarnya, Kalijambe ini bisa mirip-mirip seperti di puncak, ya toh? Di sana kiri kanan didirikan tempat-tempat tempat-tempat peristirahatan. Saya kira seperti itu. Hari ini saya berbincang-bincang dengan warga masyarakat sekitar lokasi kejadian di Kalijambe. Dan ini adalah nyata, cerita ini adalah fakta dari mereka, bukan karena rekayasa, bukan karena saya kepengin laris, dan sama sekali tidak. Ini adalah tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada warga masyarakat tentang keluhan dan harapan daripada warga masyarakat sekitar lokasi kejadian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para pemirsa semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.